Iman itu adalah dasar, fondasi. Inilah dasar kita mengiring Yesus, itu dasarnya iman. Mengalami mujizat Tuhan juga dasarnya iman. Mengalami jawaban doa juga dasarnya iman. Mengalami pertumbuhan juga dasarnya iman. Semuanya didasarkan kepada iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mengharapkan apa? Harapkan mujizat, dasarnya iman. Harapkan kesembuhan, dasarnya iman. Harapkan ekonomi kita diberkati, berdasarkan iman. Harapkan lahir anak dalam keluarga kita, dasarnya iman. Mujizat, pertolongan, kesembuhan, peningkatan, apapun harus dengan dasar iman. Firman Tuhan berkata, tanpa iman itu adalah dosa. Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 9. Sudah dapat, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ayo. Mulai ayat 5 ya. Ayo, 1, 2, 3, ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Terus ayat 1, 2, 3, ya. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pembacaan ini, sekali lagi judul firman Tuhan ini adalah level up atau naik level, peningkatan. Ya, kita sering lihat di mana-mana ya, level up itu artinya menambah, meningkat. Ya, nah secara pengertiannya dulu bisa lanjut. Pengertiannya level up dalam bahasa Indonesia berarti naik tingkat. Ya, naik level atau meningkat. Dalam pengertian secara rohani, level up itu mengacu pada pertumbuhan dan pembaharuan diri dalam iman. Ya kan? Menjadi lebih dewasa dalam hubungan dengan Tuhan dan mengalami peningkatan dalam kualitas hidup rohani. Sekali lagi, itu pertumbuhan, yaitu pengertiannya level up ada 3 poin: pertumbuhan dan pembaharuan diri dalam iman. Jadi ini pembaharuan diri meningkat ya dalam hal iman. Kemudian lebih dewasa dalam hubungan dengan Tuhan, lebih mengerti rencana Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, lebih dewasa, bahkan lebih bertanggung jawab. Dewasa itu adalah ada di tanggung jawabnya. Dan yang ketiga, mengalami peningkatan dalam kualitas hidup rohani, kualitas mutu secara rohani. Itulah namanya level up. Ini bukan tentang menjadi lebih baik. Perhatikan catatan penting ini. Ini bukan berarti menjadi lebih baik dari orang lain, bukan.
Bukan kita menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi atau melainkan tentang proses. Proses pertumbuhan yang semakin menyerupai Kristus. Itu dia level up. Jadi bukan kita berkompetisi dengan orang lain dalam hal lebih baik aku daripada orang lain, tidak. Tetapi bagaimana kualitas hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah namanya level up. Ya. Nah, di dalam Alkitab yang barusan kita baca, kita melihat bahwa dalam ayat-ayat yang kita barusan baca tadi dikatakan bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Petrus berkata di sini bahwa kamu harus sungguh-sungguh. Kesungguhan kita dibuktikan dengan berusaha menambah kepada imanmu kebajikan. Jadi dasarnya iman ada peningkatan level kebajikan. Dari kebajikan kepada pengetahuan. Dari pengetahuan kepada penguasaan diri. Dan seterusnya. Dikatakan yang terakhir, kasih akan semua orang. Ini adalah level-level iman kita bertumbuh, bertambah, dan meningkat. Jadi Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa dalam pengiringan kita di dalam Kristus tidak cukup dengan iman. Iman itu masih dasar. Kalau kita masih berkata kita percaya kepada Yesus, itu memang tidak bisa tergoyahkan. Dasar kita itu adalah Yesus Kristus, percaya beriman kepada Yesus. Tetapi bukan hanya itu. Ayat-ayat yang kita baca ini ada peningkatan selanjutnya. Sampai kita dikatakan sempurna di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus mengerti hal ini bahwa dasar pengenalan kita kepada Yesus itu adalah iman. Nah, nanti kita akan coba melihat satu persatu ya. Bagaimana peningkatan tersebut. Yaitu level up, naik dan terus naik ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, next ya. Apa bedanya? Ya, apa bedanya bertambah dan meningkat? Ya, mungkin bertambah itu artinya saudaraku menjadi lebih banyak. Ya. Bertambah, meningkat. Bertambah itu menjadi lebih banyak, lebih besar, lebih luas dan sebagainya. Itu namanya bertambah. Tapi namanya meningkat. Nah, perhatikan. Meningkat itu adalah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Naik kelas. Naik ke atas, lebih tinggi dari posisi semula. Posisinya lebih tinggi dari biasanya. Nah, dalam hal iman, bukan hanya bertambah, tetapi meningkat. Katakan amin. Jadi banyak orang hanya bertambah imannya, hanya bertambah. Nah, ini ada contoh. Coba lihat, perhatikan gambar ini. Next, kita lihat dulu gambarnya. Ya, terus. Nah, ini gambar namanya bertambah. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Yaitu 2. Ini dia. Ya. 1 ditambah 1, 2. Itu memanjang, bertambah. Ya. Tapi kalau meningkat, ini selanjutnya. Meningkat ini dia. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang bertambah itu ke samping, yang meningkat itu ke atas. Nah, harus saudara bedakan antara bertambah dan meningkat. Dalam hal ini saudaraku, lanjut. Dalam hal ini bedanya bertambah dan meningkat. Bertambah adalah kuantitas. Ya, bagi MYM kemarin kita udah belajar apa bedanya kualitas dan kuantitas. Ya. Bertambah itu yaitu kuantitas, jumlah, frekuensi. Ya, itu namanya bertambah, kuantitasnya dari segi jumlah. Bagi saudara yang kuliah, yang nyusun skripsi atau nyusun
tesis, bagi S2, bagi S3 disertasi, itu ada yang namanya memakai metode apa? Ya, metode kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif itu dari jumlah, yaitu ada hitung-hitungannya. Penelitian terhadap jumlah, contohnya penelitian kepadatan penduduk di desa A, ya diteliti bagaimana kepadatan kependudukan di sana. Itu namanya penelitian secara kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, apa yang terjadi di satu desa itu contohnya, itu yang diteliti. Bagaimana mutunya, pendidikannya bagaimana, dan seterusnya. Itu yang membedakan antara kuantitas dan kualitas. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah namanya perbedaan. Sedangkan meningkat itu saudaraku adalah kualitas, mutu, ukuran mutu dari setiap hasil pengerjaan yang telah dicapai. Mutu itu artinya saudaraku kualitasnya. Contohnya mutu handphone ini, merek ini gimana? Merek ini bagaimana? Itu namanya mutunya, kualitasnya masing-masing. Mutu mic ini dengan mic yang ini tadi beda. Ini harganya mahal, yang di sana harganya sedang-sedang saja. Kualitasnya juga menentukan suaranya bagaimana. Ya, suara yang mahal, suara yang kualitas bagus, dan suara yang murah yang kualitas rendah. Itu beda mutu suaranya. Ya, contohnya lampu merek apa contohnya? Satu merek yang bagus, kualitasnya bagus, ditentukan oleh harganya juga. Nah, itu namanya meningkat. Jadi saudara, dalam pembacaan kita pagi hari ini, kita belajar dalam satu peningkatan. Artinya saudaraku, ada mutu, kualitas yang bertambah. Tidak hanya levelnya iman saja. Bicara iman saja, masih harus diajarin tentang iman lagi. Dan banyak orang Kristen hanya berada di kualitas iman saja, masih dasar, belum meningkat, belum bertambah, dan belum bertumbuh, dan belum mencapai rencana Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, izinkan ada 8 level. Coba perhatikan next. Ada 8 level iman yang harus ditingkatkan dalam pembacaan kita ini. Tadi kita sudah baca minimal ada 8 level iman, ya, ada 8 level iman yang harus kita tingkatkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang pertama saudaraku adalah iman. Katakan sama-sama iman. Dikatakan tadi kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu. Ya, dikatakan bahwa dengan sungguh-sungguh kamu harus menambahkan kepada imanmu. Artinya menambahkan dari dasar ini. Iman itu adalah dasar. Iman itu dalam bahasa aslinya memakai kata pistis. Pistis itu artinya dasar, fondasi. Inilah dasar kita mengiring Yesus, itu dasarnya iman. Mengalami mujizat Tuhan juga dasarnya iman. Mengalami jawaban doa juga dasarnya iman. Mengalami pertumbuhan juga dasarnya iman. Semuanya didasarkan kepada iman. Makanya Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan, Alkitab menjelaskan definisi iman, yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mengharapkan apa? Harapkan mujizat, dasarnya iman. Harapkan kesembuhan, dasarnya iman. Harapkan ekonomi kita diberkati, harapkan iman, berdasarkan iman. Apalagi harapkan lahir anak dalam keluarga kita, dasarnya iman. Mujizat, pertolongan, kesembuhan, peningkatan apapun harus
dengan dasar iman. Firman Tuhan berkata, tanpa iman itu adalah dosa. Justru kalau kita tidak melakukan segala sesuatu tanpa iman, itu adalah dosa, kata Alkitab. Nanti saudara cari ayatnya di dalam Roma. Perhatikan baik saudaraku, bahwa iman itu adalah dasar dari semua pertumbuhan rohani. Semua orang Kristen di muka bumi ini itu dimulai dari iman. Kalau dia tidak beriman kepada Tuhan, itu berarti bukan orang percaya. Kalau tidak didasari dengan iman, maka dia tidak akan mengalami mujizat. Kalau tidak didasari dengan iman, maka tidak akan terjadi peningkatan dan pertumbuhan rohani. Makanya dasar itu adalah iman. Ya, Yesus sendiri berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Iman itu dasar. Tapi apakah dengan iman kita udah beriman kepada Yesus, kita tidak bisa tergoyahkan lagi dengan iman kita kepada Tuhan, maka kita sudah puas? Tidak, saudaraku. Dikatakan bahwa kamu harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada dasar ini. Iman itu adalah fondasinya. Kalau hanya fondasi yang dibangun, bagaimana ini bisa bangunan bisa selesai? Dasar itu adalah fondasi. Fondasi bangunan ini di bawah ini nggak kelihatan. Ada nggak lihat fondasi? Nggak ada. Tapi dia harus tertanam. Fondasi itu harus tertanam, kokoh, kuat. Dikatakan dalam Alkitab, kalau kamu membangun di atas batu, bangunan itu akan tidak bisa digoyah oleh apapun. Ada 3 jenis yang akan menerpa rumah itu. Apa itu? Angin, hujan, dan badai. Angin melanda rumah itu, ada hujan melanda rumah itu. Tapi kalau dia dibangun di atas dasar yang kuat, kokoh, tidak bisa tergoyahkan, maka dia tidak akan bisa goyah. Angin datang, hujan badai datang, gak akan bisa goyah. Makanya dikatakan fondasi ini harus tertanam dulu. Makanya dasar itu dalam kekristenan kita, dalam gereja ini, fondasi iman itu adalah pemuritan dasar, M3. Jangan saudara bangga ketika kita udah ikut M3 tapi tidak melakukan. Itu masih dasar. Saudara ngikuti dasar, baru fondasi. Belum lagi ini naik. Masih banyak hal lagi yang harus kita tumbuhkan, yang kita harus bangun ke atas dasar iman kita, baru disebut sebagai bangunan. Dasar bangunan ini nggak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Tetapi kuat. Itu yang menentukan. Iman itu adalah dasar yang menjadi dasar fondasi iman kita. Makanya ketika banyak orang Kristen dasarnya tidak kuat, goyang dia. Ketika ada angin, ada badai, akhirnya goyah. Kata si anu iya ya, sepertinya itu yang benar. Akhirnya saudaraku, banyak orang bisa-bisa tidak memiliki keyakinan yang kuat, digoyah oleh angin-angin pengajaran. Alkitab berkata digoyah oleh angin pengajaran. Di sana didengar ini, di sana didengar ini, akhirnya pindah dia ke seberang. Kenapa? Karena tidak punya dasar. Makanya kalau ada orang-orang Kristen yang pindah ke sebelah, sebenarnya hanya satu yang membuat mereka pindah. Tidak punya fondasi yang kuat. Amin. Hanya digoyang oleh cewek, perempuan, atau laki-laki bagi perempuan di Kristen. Akhirnya dia pindah. Hanya digoyang oleh karena jabatan, pindah. Gak kuat imannya. Hanya digoyang oleh karena kedudukan, jabatan, posisi, pangkat, uang, materi, kekayaan. Hanya itu yang bisa membuat mereka goyah, dan akhirnya mereka tidak punya dasar yang kuat. Iman kepada Yesus Kristus itu harus kita bangun dengan kuat. Bagi kita, sekali lagi, bagi saudara yang belum mengikuti pemuritan M3, karena di sana masih dasar-dasar loh Bapak Ibu. Bukan berarti kalau kita sudah tamat, waduh kita sudah hebat lah. Ya bolehlah
ukuran kita bolehlah hebat. Tapi kalau dari ukuran Tuhan itu masih dasar. Belum apa-apa. Ya. Jadi ikuti sungguh-sungguh, itu adalah dasar. Nanti mungkin di bulan-bulan yang akan datang akan dibuka kelas pemuritan untuk M3, bukan MYM, ya. Baik, yang berikut. Yang kedua. Level yang kedua, ya, kalau kita melihat di sini dalam ayat yang berikut dikatakan menambah kepada imanmu apa? Kebajikan, ya, menambah kepada imanmu kebajikan, menambah kepada iman kebajikan, ya. Apa itu kebajikan? Ya, apa itu kebajikan? Dalam bahasa aslinya memakai kata arete, ya. Kebajikan itu artinya perbuatan baik, tindakan yang mendatangkan kebaikan, atau kualitas moral yang tinggi. Itulah namanya kebajikan, ya. Perbuatan baik, moralitas, karakter, integritas, itu namanya kebajikan. Jadi dasar iman itu harus ditambah dengan perbuatan baik. Moral kita. Makanya kalau ada orang yang tidak punya moral, walaupun dia udah orang Kristen, tetapi dia jatuh dalam perzinahan, perjudian, kemabukan, dan lain sebagainya, itu berarti belum ditambah kepada kebajikan. Ya, harus ditambah itu kebajikan. Ada peningkatan dari segi moralitas, karakter, ya, karakter kita, sifat-sifat kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian integritas. Apa integritas? Kejujuran. Integritas itu iya di atas ya. Integritas itu adalah jujur apa adanya. Tidak apa? Munafik. Tidak pura-pura. Iya di atas ya, tidak di atas tidak. Ada kan orang pandai bersandiwara. Makanya ada lagu yang mengatakan di hadapan manusia tak boleh bersandiwara, apalagi kepada Tuhan. Di hadapan manusia kita nggak boleh bersandiwara. Bersandiwara itu, saudaraku, adalah berbeda, memakai topeng. Ya, makanya Ahmad Albar dengan lagunya dunia ini panggung sandiwara. Dan ini memang fakta. Kalau kita bukan anak Tuhan, maka dunia ini panggung sandiwara. Kenapa? Hari ini kita berteman, besok udah jadi musuhan. Hari ini bermusuhan, besok lagi sudah berteman. Kita nggak tahu mana teman, mana musuh. Kenapa? Karena semuanya pakai topeng. Itulah dunia. Tapi anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Katakan amin. Kita harus ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Itulah namanya integritas. Itulah namanya kebajikan. Bilang sama-sama kebajikan. Jadi kita harus menambahkan kepada iman kita, yaitu kebajikan. Ada beberapa poin tadi kebajikan. Yang berbicara kebajikan itu adalah perbuatan baik. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan di KTM. Apa judulnya? Halo yang datang KTM, apa judul firman Tuhan minggu lalu di rumah Bapak Lydia? Berbuat baik. Ya kan? Berbuat baik itu didefinisikan adalah mengorbankan diri kita untuk kesenangan orang lain. Itu namanya berbuat baik. Biarlah kita yang jadi korban, gak apa-apa. Seringkali kita balik. Kita mau mengorbankan orang lain untuk kepentingan kita. Ini bukan berbuat baik. Kita korbankan orang lain. Halo, masih ada amin? Jangan, saudara. Berbuat baik itu adalah seperti Yesus berbuat baik. Dia korbankan dirinya untuk keselamatan orang lain.
Itu standar kita berbuat baik, tidak mengambil untung. Dikatakan minggu lalu bahwa berbuat baik itu ya kepada semua orang. Dan kapan berbuat baik? Setiap waktu. Dikatakan bahwa harus berbuat baik kepada saudara-saudara seiman. Kemudian kalau kita berbuat baik, maka kita akan menuai baik juga. Haleluya. Jadi saudaraku, ini namanya kebajikan, berbuat baik, supaya kita bisa menuai baik. Nah, terkadang kita bertanya-tanya, kenapa orang nggak segan atau tidak menghormati saya ya? Mungkin kita nggak menghormati orang lain. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa orang kurang respect terhadap saya ya? Mungkin kita juga kurang respect terhadap orang lain. Kenapa Tuhan tidak baik kepada saya ya? Mungkin kita juga tidak respect berbuat baik kepada Tuhan. Ya. Saudaraku, artinya apa? Kita harus ada balance, seimbang. Berbuat baik. Ya. Kita berbuat baik bukan karena mengharapkan orang lain juga berbuat baik kepada kita. Tidak. Kita berbuat baik bukan supaya orang lain berbuat baik kepada kita. Jangan. Terkadang kita berbuat baik hari ini kepada si Anu, lalu kita menuai baik bukan dari si Anu yang kita tabur. Terkadang kita menuai baik itu dari orang lain. Katakan amin. Saudara menabur dan saudara berbuat baik dalam pelayanan di tempat ini. Kalau dia tidak rajin ibadah hari ini, maka sesungguhnya anak cucunya yang menuai. Makanya dengar bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda rajin ibadah hari ini, itu bukan berarti hanya kepada saudara yang menuai, tetapi dampaknya itu kepada keturunan ketiga dan keempat. Itu sebabnya kita nggak pernah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Begitu juga dengan muda-mudi. Hari ini engkau rajin ibadah, mungkin hari ini engkau tidak melihat jawaban, tetapi berdampak kepada keturunanmu nanti. Tapi Alkitab mengatakan memang kalau kita berlaku sesuai dengan firman Tuhan, maka di dunia ini kita juga akan menuai baik. Ya, katakan amin. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, kita tidak pernah sia-sia itu ibadah. Kalau engkau mengasihi generasimu, kalau engkau mengasihi anak cucumu nanti, maka dari sekarang lah. Ya, jadi kita harus ada kebajikan, arete, ya. Kemudian moralitas, karakter, sifat kita terbentuk di sini. Menambah kepada iman itu. Jadi tidak cukup iman, kita harus punya karakter yang baik, perbuatan baik, kemudian integritas, moralitas. Moral itu apa? Berbicara dengan hal-hal yang spesifik, yang moral. Ya, moral orang ini gak bagus. Kalau bahasa seberang katanya akhlak. Moral. Ya, akhlaknya gak ada. Ya, itu tidak punya moral. Seringkali kita kalau ada bincang-bincang, kalau orang jatuh dalam perzinahan, kita sering berkata, ini dia sudah amoral, tidak punya moral. Ya, jatuh kepada perzinahan, pelecehan seksual. Contohnya, itu namanya amoral. Moralnya sudah cacat. Ya, orang yang suka nonton film-film porno, itu namanya amoral. Di dalam M3 kita belajar itu, ya. Ada satu materi bagaimana kita harus bertumbuh, ya. Dan kita harus mau kesampingkan itu semua, termasuk moral, ya. Baik, yang berikut saudaraku, selain dari kebajikan, yang ketiga kita harus level up, ya, yaitu mengenai pengetahuan. Apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu dalam bahasa aslinya memakai kata gnosis. Ya, gnosis, pengetahuan.
yaitu memahami kehendak Allah dan ajaran-ajaran Kristus. Beberapa hari sebelum di MYM kita mengenal yang namanya pengetahuan dan ketaatan. Ada grafiknya itu ya saudara. Pengetahuan itu ke atas, ketaatan itu kemana? Ke samping. Ya, ada orang hanya punya pengetahuan tapi tidak punya ketaatan. Itu nggak bagus juga. Ada orang nggak punya pengetahuan tapi dia taat. Itu juga nggak bagus. Antara pengetahuan dan ketaatan itu harus berjalan seimbang. Amin. Ibadah pun tanpa pengetahuan itu kurang bagus. Pengetahuan, dia tahu Alkitab, itu namanya akhirnya jadi seperti orang-orang Farisi. Makanya ada orang-orang Kristen kalau kita berjumpa, oh bicaranya Alkitab, tapi nggak pernah ibadah, nggak berdoa, nggak berbuat baik, nggak seperti kebajikan tadi, nggak ada itu dalam hidupnya. Itu juga nggak bagus. Hanya punya pengetahuan tapi tidak punya ketaatan. Dalam kekristenan kita harus ada keseimbangan antara pengetahuan dan ketaatan. Itulah namanya pengetahuan itu penting sekali, gnosis. Jadi artinya memahami kehendak Allah dan ajaran-ajaran Kristus. Pengetahuan ini harus disertai dengan penerapan dalam hidup, yaitu ketaatan. Nah, coba kita baca Amsal 19 ayat 2. Ayo buka sama-sama Amsal 19 ayat 2. Bisa dibuka? Amsal 19 ayat 2. Coba buka sama-sama dulu. Sudah dapat? Ayo. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Perhatikan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ya, rajin pun nggak baik. Orang rajin tapi nggak punya pengetahuan. Kenapa? Penting pengetahuan. Ada istilah orang berkata bahwa jangan hanya kerja dengan otot, tapi dengan otak. Ya, jangan hanya dengan otot. Otot itu adalah kerja dengan rajin, pakai otot, pakai kekuatan. Tetapi orang yang kerja dengan otak, dia hanya duduk kali, dia bisa kerja pakai pengetahuan. Makanya saudaraku, pengetahuan itu penting. Apa yang dimaksud pengetahuan? Harus belajar firman Tuhan. Tidak cukup kita jadi Kristen, harus meneliti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya mau katakan firman Tuhan bukan hanya menambah pengetahuan kita saja, tetapi Alkitab itu adalah kebenaran. Di dalam Alkitab itu ada kuasa, di dalam firman Tuhan itu ada kuasa yang bisa mengubah segala sesuatu. Bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi itu akan menambah ketaatan kita kepada Tuhan. Bisa membuat mujizat-mujizat terjadi. Bisa mengadakan tanda-tanda heran karena kuasa dari firman Tuhan itu. Makanya kita belajar. Jadi tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kita harus menambah kepada apa tadi? Iman? Apa? Kebajikan, dari kebajikan pengetahuan. Oke, kita lanjut sekarang. Setelah pengetahuan apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri itu dalam bahasa aslinya ekrateia. Ekrateia. Coba kita baca sama-sama. Ekrateia. 1, 2, 3 ya. Ekrateia. Ada penguasaan diri, itu artinya ekrateia, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dan hawa nafsu. Dari hawa nafsu. Ya. Ini adalah kunci untuk hidup kudus. Holy. Kudus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Kita nggak bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan.
Tanpa kekudusan kita nggak bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka untuk supaya hidup kudus, maka kita harus perlu yang namanya ekrateia. Atau kita perlu namanya penguasaan diri. Haleluya. Dalam Galatia 5 ayat 23, di sana kita melihat salah satu buah-buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus itu adalah penguasaan diri. Itu adalah poin terakhir, buah ke-9. Penguasaan diri. Dalam bahasa kerennya yaitu self control. Self control itu artinya dia bisa mengontrol lidahnya, mengontrol matanya, mengontrol pikirannya, mengontrol hatinya, mengontrol pekerjaannya, mengontrol perbuatannya, jangan keluar dari rel firman Tuhan. Amin. Itu namanya penguasaan diri. Kita bisa kontrol diri, mengontrol emosi juga, mengontrol marah juga, mengontrol kesedihan juga, mengontrol apa lagi? Banyak sekali. Mengontrol emosi contohnya. Emosi itu penting nggak? Penting. Jangan bilang aku tidak punya emosi. Orang yang tidak punya emosi akan jadi anak seperti idiot. Saudara pernah melihat orang idiot? Itu nggak ada emosinya. Coba caci maki dia di situ. Jelek kau. Dia nggak emosi karena dia idiot. Dia nggak ngerti itu jelek. Kita bilang sama dia nama binatang, ya B2, B3, B4 kau, ya kan? Dia nggak marah. Tapi bukan dalam hal itu, ya. Artinya emosi itu penting. Orang yang emosi atau sering disebut ambisi itu sama. Orang yang punya ambisi dan emosi, dia akan berusaha lebih baik. Kenapa? Karena ada emosi. Penting emosi, tapi harus dikontrol. Sama seperti api. Api itu penting nggak? Untuk apa api? Masak, apa lagi? Ya, sampah, apalagi? Ya banyaklah gunanya ya api ya. Perlu kita. Kalau saya rasa dalam satu hari kita nggak menghidupkan api, kayaknya ada yang kurang, betul? Ya kan? Kalau kita nggak pakai api dalam satu hari, contohnya nggak masak, gimana kita masak? Masak mesti pakai api. Oh sekarang pakai listrik oke lah. Tapi perlu nggak? Saya mau tanya, dari semua kita yang ada di sini, dalam satu hari ada nggak yang memerlukan api? Semua. Atau di sini semua pakai listrik, nggak pakai api lagi? Kompor? Masih pakai ya? Begitu dihidupkan kompor ada apinya, masak. Minimal itu. Api itu penting, tapi kalau api kebanyakan, apa yang terjadi? Kebakaran. Itu nggak bisa dikontrol lagi. Api itu penting, tapi kalau sudah kelewat batas, itu bisa berbahaya. Emosi juga begitu. Kalau emosi itu penting, tetapi kalau emosi tidak bisa dikontrol, itu juga berbahaya. Katakan amin. Sama dengan air. Air itu penting. Setiap hari mandi. Tapi kalau air berlebihan, apa yang terjadi? Banjir. Makanya air itu mesti ada kontrolnya. Artinya air tanpa dikontrol itu berbahaya. Demikian juga dengan emosi, marah dan lain sebagainya. Semua mesti ada batasnya. Ucapan juga harus dikontrol. Firman Tuhan berkata, di lidah ini ditaruh apa? Ya, harus dikerat kata Alkitab. Artinya saudaraku, lidah ini tidak bertulang. Lidah bisa memuliakan Tuhan, tapi bisa mengutuk orang. Ya, bahaya. Dosa karena lidah itu terlalu banyak. Bohonglah, gosiplah, apalagi dosa yang ditimbulkan oleh lidah.
saksi dusta, memaki. Makanya kalau saudara marah, jangan sampai keluar binatang. Ya kan? Gantilah maki saudara dengan hal-hal yang baik. Jangan binatang saja, karena kalau binatang itu orang bisa naik emosinya. Contohnya kalau saudara marah, sebutlah. Nah, jangan nama binatang, nama buah. Ya kan? Kalau saudara marah selama ini keluar B1, B3, coba sekarang ganti jadi nama buah. Semangka kau bilang. Ya kan? Jambu kau. Ya kan? Apalagi rambutan kau, ya kan? Kalau lagi marah, coba ganti. Ya. Amin. Amin. Siapa yang sering di sini marah? Keluar itu binatang-binatang. Jangan binatang. Pakai nama apa? Buah. Ayo, apa yang enak dimakan? Ya, mangga kau. Emosi itu lagi emosi. Mangga kau. Ya udah, kau ya, pasti nggak akan menyala itu apinya. Katakan amin. Maka itu sebabnya kalau kita lagi marah harus dikontrol. Kalau marah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, bisa dikontrol. Supaya apa? Bisa baik adanya. Saya sering punya tips kalau saudara marah. Sebelum saudara marah, saudara lakukan yang pertama, berdoa dulu. Apa? Berdoa dulu. Jadi kalau saudara marah, saudara umpamanya marah suami dan istri, berdoa dulu. Tuhan, sebentar kami mau marah. Kami mau berkelahi sama istriku, sama suamiku. Tuhan tolong supaya marah kami berguna. Katakan amin. Bisakah dipraktekkan seperti itu? Halo? Bisa? Yang pertama apa? Harus berdoa. Kalau marah suami istri harus berdoa. Kedua, kalau marah suami istri harus punya judul. Harus apa? Punya judul. Judulnya apa? Kadang-kadang kan suami istri ini marah-marahan, judulnya mengenai uang, larinya kepada bapakmu, nenekmu, opungmu, segala macam. Keluarlah itu semuanya. Makanya kalau memang topiknya judulnya uang, uang saja. Ya kan, dibahaslah mengenai uang, marahlah mengenai uang. Betul nggak? Seringkali orang suami istri itu marahan, judulnya satu, bahasanya sampai kemana-mana. Moyangnya disinggung, masa lalunya disinggung, kemana-mana judulnya, jadi sudah nggak terkontrol lagi. Makanya kalau marah, yang kedua harus punya judul. Dan yang ketiga, kalau saudara marah, panggil Bapak Gembala. Amin. Amin. Iya, supaya nanti didoakan. Kalau sudah marah dipanggil gembala, udah itu pasti diam-diaman satu dengan yang lain. Apa masalahnya? Senyum-senyum suaminya. Apa masalahnya, Bu? Akhirnya damailah sudah. Damai di bumi, damai di sorga. Haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Ya, ingat itu ya Bapak Ibu, kalau marah-marah ada 3 yang harus kita lakukan. Pertama apa? Harus berdoa. Yang kedua, pakai judul. Yang ketiga, panggil Bapak Gembala. Itu namanya penguasaan diri. Haleluya. Yang berikut, ya ini baru level kita naik ini. Kalau belum, wah ini kita hanya iman, bicara-bicara iman, akhirnya nggak bertumbuh-bertumbuh. Nah akhirnya kita hanya menjadi pelengkap di gereja. Ya, paling kalau nggak ada ditanya mana si anu ya. Ya, tapi tidak ada dampaknya dalam gereja. Nah, oke, lanjut. Yang kelima, habis dari penguasaan diri, ketekunan. Hupomone. Bilang sama-sama hupomone. 1, 2, 3 ya. Iya, hupomone. Hampir sama dengan open Manalu. Hupomone, iya kan? Hupomone itu apa? Ketekunan. Ketekunan artinya kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran. Nah ini baru namanya
baptisan api. Baptisan air sudah bertobat, itu masih dasar iman. Naik kan. Kita dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ketiga, ini baptisan api. Ini dia maksudnya, yaitu ketekunan. Ada tekun, ya. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, ada cobaan, ada tantangan, ada ujian, ia tidak mundur. Kenapa? Ia tetap bertekun. Coba buka dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Boleh dibuka di slide. Ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman tadi. Iman, ingat, ini iman. Jadi dasarnya adalah iman, memimpin kita dalam iman. Terus, dan yang membawa iman kita itu kepada sempurna. Target Tuhan adalah sempurna. Firman Tuhan berkata kamu harus sempurna. Terus, yang dengan mengabaikan kehinaan, terus tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Perhatikan, tekun memikul salib. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia harus memikul salib. Salib bukan berarti saudara harus ada simbol salib. Gereja kita ini hampir nggak ada simbol salib. Makanya orang bingung, ini gereja apa ya? Ya, makanya dikatakan di sini tekun memikul salib. Salib itu artinya penderitaan, kesusahan, kesulitan. Ketika engkau tidak punya uang, itu adalah salib. Ketika engkau kehabisan beras, kehabisan makanan, itu adalah salib. Ketika engkau, saudaraku, punya pergumulan dalam hal keluarga, suami istri, itu adalah salib. Jangan berkata aku nggak mau. Salib itu Bapak Ibu. Salibmu, salibku, salib kita itu berbeda. Ada yang salibnya anak-anak, susah diatur. Ada salibnya suaminya. Ada salibnya istrinya dan lain sebagainya. Oke ya, tekun memikul salib. Yang berikut, yang keenam. Apa lagi? Kesalehan. Baca sama-sama. Eusebeia. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Eusebeia. Kita baca artinya. Kesalehan adalah sikap hormat dan penyembahan yang benar kepada Allah. Ini mencakup hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini dia. Jadi kalau kita bicara selama ini dengan koneksi terhubung, kita sebenarnya sudah berbicara mengenai hidup dalam kesalehan. Bagaimana supaya kita hidup kudus, kita penuh hormat kepada Tuhan, kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu namanya kesalehan. Yang ketujuh, lanjut ayat 7. Yang ketujuh, sama-sama kita baca yang ketujuh. 1, 2, 3 ya. Kasih akan saudara-saudara, atau kata aslinya Philadelphia. Bilang sama-sama Philadelphia. Kasih persaudaraan. Ya. Ini level yang berikutnya, kasih persaudaraan. Artinya mengasihi sesama orang percaya. Ini adalah bukti nyata dari kesalehan kita. Jadi kita harus mengasihi saudara-saudara seiman, ya, sesama orang percaya. Makanya kalau susah teman kita, itulah kita perhatikan. Ya, saudaraku, ini namanya kasih persaudaraan. Philadelphia, bilang sama-sama Philadelphia. Yang terakhir, yang ke-8. Kasih agape. Kasih kepada semua orang. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang mencakup semua orang, bahkan musuh-musuh kita. Ini adalah puncak dari pertumbuhan rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu, nah
Next ayat 8. Kita lihat loh. Terakhir. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3 ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Apa katanya? Menjadi giat. Berhasil. Haleluya, katakan amin. Orang yang punya ini semuanya, mulai dari level pertama iman sampai kepada kasih kepada semua orang, maka dikatakan engkau akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus. Katakan amin. Kita akan semakin lengkap, sempurna pengenalan kita kepada Tuhan kalau kita memiliki 8 level ini semuanya. Baru yang terakhir. Bukan saja hanya kita dibuat jadi giat, tapi bagi mereka yang tidak. Nah, perhatikan, baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, apa? Buta, picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapus. Ada 3 poin bagi yang tidak memiliki ini. Apa itu? Buta. Bukan buta mata jasmani. Mungkin mata jasmani kita melek. Kita bisa lihat si A, si B, si C, si A, si B dan semuanya. Tapi mata rohani kita buta. Tidak bisa melihat. Alkitab berkata kita melihat apa yang tidak dilihat oleh mata. Itu namanya penglihatan rohani. Orang yang buta ini buta secara rohani. Jangan sampai saudara buta secara rohani. Kalau buta secara rohani, Anda berjalan tidak tahu kalau itu lubang. Anda berjalan kemauanmu sendiri. Anda melangkah mengambil keputusan tanpa ada Tuhan di dalamnya. Anda bertindak tanpa rencana Tuhan. Itu namanya buta. Dan banyak orang ketika berjalan memaksa kehendaknya dan keinginannya jatuh ke dalam lubang dan akhirnya kerugian besar yang dialaminya. Kenapa? Karena buta. Picik apa? Picik itu PA. Tahu PA? PA itu apa? Bukan pengalaman Alkitab. PA itu apa? Pendek akal, picik. Pendek akalnya. Gak luas wawasannya. Dan yang terakhir, lupa. Terjadi yang namanya penyakit lupa. Penyakit lupa apa namanya? Penyakit lupa kalau bahasa amnesia. Makanya kalau orang sudah mulai lupa, aduh ini udah amnesia. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Ini kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan.